Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Bapak harap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 7 subtema 2 pembelajaran 1. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian ya. Coba kalian lihat sekeliling kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Jika teman kalian tidak hadir karena sakit, marilah kita doakan semoga teman kalian diberi kesembuhan ya, agar segera mengikuti pembelajaran kembali. Dan apabila teman kalian tidak hadir karena ada urusan yang lain, kita doakan juga semoga teman kalian kembali memiliki kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya, marilah kita berdoa bersama-sama sebelum mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, makna berdoa sebelum mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini adalah guna mensyukuri nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita agar dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian wajib berdoa sebelum memulai kegiatan apapun ya. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan sedikit pentingnya hidup rukun bagi kita semua. Hidup rukun bagi kita semua sangat berguna untuk menjaga keharmonisan hubungan kita dengan orang lain. Dengan hidup rukun dengan orang lain, tentu kita akan dapat menjalin kerjasama dengan baik dalam menjalani kehidupan seperti itu. Nah, hidup rukun ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tema 7 tentang kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah. Untuk menyegarkan suasana pada pagi hari ini, marilah anak-anak kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya pada pagi hari ini untuk menambah semangat agar tambah semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, baik. Alhamdulillah kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasilanya sangat semangat ya. Nah, sekarang marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan anak-anak buka buku temanya ya. Tema 7, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, marilah kita lihat halaman 60 ya. Silahkan buka bukunya. Nah, perhatikan pembelajaran 1. Ayo mengamati. Nah, terdapat gambar sedang melaksanakan upacara bendera. Setiap hari Senin, SDN Nusantara
01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas untuk memasuki kelas. Nah, berdasarkan teks yang Bapak baca, sekarang Bapak ingin tanya, siapa di antara kalian yang sering menjadi petugas upacara? Apakah pernah ada yang menjadi petugas, pengerek bendera, ataupun pemimpin upacara? Nah, menjadi petugas upacara sangatlah baik, mengingat kita dapat melatih kemampuan kita, terutama dalam melaksanakan kewajiban, yaitu menjadi petugas upacara. Bapak akan membacakan sebuah dongeng. Kalian simak dengan serius ya. Nah, dongengnya itu berjudul Ikan dan Burung. Ikan dan burung. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang sangat bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan ya, kata ikan dalam hati. Lalu ia berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi bijian-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Nah, kita tinggalkan si ikan dan beralih ke si burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan ya, kata burung dalam hati. Lalu ia berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing di dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hai ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung. Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu, jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar laut, di dasar sungai. Tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu, balas si burung.
Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai? Ajak si ikan. Wow, ide bagus, aku setuju, sahut si burung. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, alhamdulillah kalian sudah mendengarkan dongeng yang berjudul Ikan dan Burung. Nah, selanjutnya silakan simak media mind mapping yang berkaitan dengan dongeng ikan dan burung. Nah, setelah mendengarkan dongeng dan menyimak media mind mapping, tentu seharusnya kalian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan dongeng tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaannya diantaranya adalah yang pertama, siapakah tokoh dongeng yang disampaikan oleh Bapak tadi? Nah, tentu jawabannya adalah ikan dan burung. Nah, soal yang kedua, di manakah tempat dari cerita tersebut? Jawabannya adalah di pinggiran sungai. Nah, selanjutnya nomor 3, di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Jawabannya adalah di dasar sungai. Yang keempat, burung ingin membantu ikan dengan cara, jawabannya adalah mengambil biji-bijian. Nah, yang kelima, ikan ingin membantu burung dengan cara, jawabannya adalah menangkap cacing di dasar sungai. Selanjutnya, yang terakhir adalah setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka, jawabannya adalah menjadi sahabat dan saling membantu. Makna yang terkandung dalam dongeng ikan dan burung adalah kita harus hidup rukun dengan orang lain. Nah, contoh hidup rukun yang bisa kita lakukan di dalam kelas adalah yang pertama, menolong teman yang sedang sakit. Yang kedua adalah menjalankan piket kelas dengan teman-teman. Yang ketiga adalah mengikuti upacara dengan tertib, seperti itu. Dan masih banyak contoh hidup rukun lainnya di sekolah. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah menuliskan contoh-contoh lain hidup rukun di dalam kelas ya. Silahkan diskusikan bersama orang tua di rumah ya. Lalu kumpulkan kepada Bapak. Nah, selanjutnya kalian buka bukunya halaman 64. Kita akan masuk materi membuat kartu pecahan. Siti, perhatikan teks tersebut ya. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Nah, perhatikan kartu pecahan yang dibuat oleh Siti ya. Sebelah kiri itu kartu pecahan 1/2. Nah, kartu pecahan yang ada di tengah adalah kartu pecahan sepertiga. Nah, kartu pecahan yang sebelah kanan adalah seperempat. Dalam membuat pecahan, membagi gambar haruslah sama besar. Nah, perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut ya. Nah, kartu pecahan yang sebelah kiri pembagiannya tidak sama besar, maka dikategorikan bukan pecahan setengah. Sementara yang kanan pembagiannya sama besar, dapat disebut pecahan setengah. Nah, jadi dalam membuat pecahan, membagi
Nya harus sama besar ya. Nah, alhamdulillah anak-anak, kita sudah berada di penghujung pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin mengulas apa saja yang sudah dipelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, tadi kita sudah belajar tentang dan mendengarkan dongeng ikan dan burung. Dan kita sudah tahu pesan tersirat yang terkandung dalam dongeng tersebut. Nah, selanjutnya kita belajar tentang pecahan. Kita belajar tentang mengkategorikan mana yang bisa dikatakan pecahan, mana yang tidak bisa dikatakan sebagai sebuah pecahan. Kita juga sudah menyimak contoh media mind mapping tentang isi dongeng ikan dan burung, serta media mind mapping contoh-contoh bentuk pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekian dari Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Mohon maaf apabila Bapak ada salah-salah kata ya. Nah, menutup pelajaran hari ini, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.